Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 27 Januari 2021, hari biasa pekan ketiga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau adalah penabur kasih yang menaburkan kasih setiap saat kepada kami. Tergantung kami yang sudah Engkau berikan kebebasan untuk memilih mendengarkan Engkau atau tidak. Bila kami mendengarkan Engkau, maka kami akan berbuah dengan lebat, karena Engkau lah sumber kehidupan kami. Namun kami sebagai orang yang sombong sering menganggap sepele dalam kehidupan ini, sehingga kami kurang percaya kepadamu dan kami mencari jalan sendiri yang kemudian membuat kami tersesat. Maka ajaklah kami pulang kembali ya Bapa, menyadari bahwa Engkau adalah sumber kehidupan dan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Karena itu berilah kepada kami berkat dan rahmat-Mu untuk pertobatan itu, agar kami boleh kembali ke pangkuan-Mu, sumber keselamatan kami, sehingga kami tumbuh subur dan berlipat ganda demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lajulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu, jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam bentuk perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan,
akan hal yang lain sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada juga yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kalau Yesus hidup pada saat ini, mungkin Yesus akan menceritakan tentang seorang penabur yang menabur benih. Di mana? Di mall, di lapangan terbang, di lapangan bola. Kalau ditanam di lapangan bola tentu bisa tumbuh. Kalau di mall disapu, dibuang ke tempat sampah. Demikian pula di bandara. Tetapi perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini adalah tentang penabur yang menaburkan di pinggir jalan yang di atas batu-batu. Tentu benih itu tidak akan tumbuh, kan di sana burung-burung akan mencari makan dan memakan benih itu. Dan yang digambarkan tadi, orang yang mendengar sabda itu membiarkan iblis masuk ke dalamnya, sehingga apa yang disabdakan tidak masuk. Dan hal ini bisa dialami dengan kemabukan. Kemabukan itu macam-macam, karena minum anggur, minum obat, juga perilaku yang menyimpang dan sebagainya. Sehingga sabda itu tidak mengena, karena orang jatuh pada kenikmatan. Bagaimana bisa mewartakan kabar gembira kalau untuk diri sendiri saja tidak mampu? Yang kedua, yang ditaburkan di tanah berbatu-batu adalah orang yang mendengar sabda itu, terima dengan cepat, tetapi ketika ada kesulitan lari, dan banyak hal yang terjadi dengan kita sendiri. Kita selalu cari untung pribadi. Jadi boleh katakan kita juga hidup beragama, menimbang-nimbang apakah menguntungkan atau tidak secara material. Apakah doa kita didengarkan secara material atau tidak. Kalau tidak, cari yang lain. Maka dari pintu ke pintu kita berubah iman kita. Yang ketiga digambarkan di tengah semak duri. Benih yang tumbuh di tengah semak duri bertumbuh, tetapi tidak berbuah karena dililit oleh semak duri itu. Ini orang-orang yang boleh katakan gagal karena tidak menggunakan perhitungan dengan matang. Tetapi yang diperlukan dalam perumpamaan ini adalah benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar, menyambut sabda, berbuah. Artinya apa? Setelah mendengar, merenungkannya, dan mengubah sikap, mendekati keinginan sabda itu. Karena kita tidak bisa secara total menyambut dan melaksanakannya. Tapi paling kurang, kita betul-betul menjadi orang yang penuh dengan sukacita dan gembira. Orang yang dipilih oleh Tuhan tidak harus kaya, tapi dengan senyum yang khas, bisa bertemu dengan orang, bisa menerima pendapat orang lain, bisa membantu yang sekadarnya. Kau tidak bisa membantu dengan hemat harta, membantu dengan doa, membantu dengan pelayanan. Sehingga kabar sukacita itu benar-benar hidup. Dan kehadiran kita sebagai orang yang ditaburkan sabda oleh Tuhan, betul-betul bisa membawa terang bagi mereka yang gelap, bagi mereka yang kurang berpengharapan. Karena itu hasilnya apa? Luar biasa. Kita lihat para misionaris yang pergi dari kampung halaman mereka dan negara mereka, meninggalkan keluarga. Dulu peraturan gereja lebih keras. Tidak seperti sekarang. Sekarang kan kalau kita melihat kehidupan membiara masih ada liburnya dan sebagainya. Dulu tidak ada. Kalau sudah masuk biara ya sudah. Tenggelam istilahnya. Dalam.
kehidupan religius, tidak kembali lagi ke rumah. Dan mereka melakukan apa dalam misi mereka? Doa dan karya yang luar biasa hasilnya. Kita lihat seantero dunia hasil dari pendahulu-pendahulu kita dalam mengemban dan hidup sebagai anggota gereja yang punya kreativitas, yang punya dedikasi, yang betul melayani dengan sungguh-sungguh. Buah-buahnya adalah mereka dikenang sepanjang masa. Bahkan ada yang menjadi santo dan santa, yang menjadi sumber teladan bagi seluruh gereja universal. Semoga perumpamaan tentang kembar Budi ini dapat kita renungkan untuk diri kita sendiri. Di manakah kita berada? Siapakah kita? Apakah kita termasuk tempat yang berbatu-batu? Kemudian yang tanahnya keras, yang bersemak belukar, atau tanah yang subur. Kalau kita harus memilih, yaitu menjadi tanah yang subur, takut akan Allah, melaksanakannya. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua.